marilah kita hadiah Fatihah kepada pengarang kitab ini. Wala hadrati khususan Syekh Ahmad bin Al-Fatihah. Untuk mengenal ini, awal adalah kajian kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini masuk kepada ilmu yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Pengarangnya, dia mengenalkan dulu, pengarangnya adalah Syekh Ahmad Ibnu Ahmad Muhammad Ibnu Ahmad At-Tha'ilah As-Sakandari, itu di Qahirah atau di Mesir. Lahir pada tahun 648 Hijriah. Ini yang mengarang kitab Al-Hikam. Beliau termasuk ulama sufi, seorang wali, ulama wali ya, seorang ulama sufi yang produktif. Karangan kitabnya sampai 20 lebih, termasuk ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mustalah hadis, ilmu usul fikih, dan ilmu diroyatul hadis. Ilmu hadis-hadis banyak sekali di karangan. Terus punya guru, namanya adalah Syekh Abu Abbas Al-Musri. Itu gurunya. Gurunya Syekh Abu Abbas Al-Musri adalah Syekh Abu Hasan As-Sadili. Ya, Syekh Abu Hasan As-Sadili itu lahirnya di Maroko. Ya, kalau Ibnu At-Tha'ilah lahirnya di Mesir. Ya, kemudian Syekh Abu Hasan As-Sadili lahirnya adalah di Maroko. Maka Maroko itu Yaman, gudangnya para wali. Maka tasawuf itu rata-rata dari Maroko. Ya, Buya Yahya dari Maroko. Dia dari Maroko. Para habib yang ada di Indonesia rata-rata keluaran Maroko. Ya, karena Maroko gudangnya para wali, gudangnya sufi yang menyebarkan Islam ke Indonesia dulu dari Gujarat adalah bukan dari Mekah, bukan dari Madinah, tapi dari Yaman, datanglah ke Aceh. Ya, makanya Islam ke Indonesia dibawa oleh ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama yang berpahaman tasawuf. Itu rata-rata. Beliau mengarang kitab Hikam. Hikam jamak taksir daripada hukmun. Hikamun. Apa itu hikamun? Beberapa hikmah. Jumlahnya ini di dalam jumlah hikam nanti ada hikmah ke-1, hikmah ke-2, hikmah ke-4, hikmah ke-5, hikmah ke-6 sampai 264 hikmah. 264 hikmah. Hikmah daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang waliullah. Makanya ada seorang ulama besar nih, ulama sufi mengatakan,
lau jaza fis sholati ghairul Qur'an la jazal hikam ibad. Seandainya Allah membolehkan, ini sampai segitunya kehebatan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Seandainya hikam ini, seandainya bacaan-bacaan Al-Quran boleh mengambil daripada hikmah-hikmah ini yang akan kita sampaikan, maka selayaknya pantas untuk menjadi pengganti daripada Al-Quran. Ini saking tinggi-tingginya ilmu, ya, saking tinggi-tingginya nilai bahasa dalam sastra hikmah. Makanya saya baca ya, satu hikmah yang pertama, al-i'timadu, begini, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudis jalalin. Min, jangan ngantuk ya, min alamatil i'timad, sebagian. Ini minnya kalau di Alfiyah Ibnu Malik, bait wa bayyin wabtati fil amkinah bimin wa qattati libat al-azminah, itu minnya adalah min arti sebagian. Makanya di sini min alamatil i'timad, sebagian daripada tanda orang-orang yang bersandar kepada amal. Contoh Pak, orang yang hanya bersandar kepada amal. Ada orang sudah rajin sholat, bagus. Ada orang yang sudah rajin berpuasa Senin Kemis 40 tahun. Ini contoh ya. Misalkan ada orang ditakdirkan mampu sholat jamaah 40 tahun, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya 40 tahun. Terus diberi kemampuan oleh Allah, dia bisa puasa Senin Kemis 40 tahun. Dia sudah bisa tahajud setiap malam, sudah sampai 40 tahun nggak pernah berhenti. Terus dia sudah sholat duha 40 tahun tidak berhenti. Terus dia sudah mampu puasa Daud 40 tahun nggak pernah berhenti. Atau bisa ditakdirkan dia mampu puasa setiap hari selama 40 tahun. Ibadahnya sudah banyak. Tapi apa kata Ibnu Athaillah? Al-i'timad min alamatil i'timad ngalal amal nuqsanur raja inda wujudis jalail. Kau jangan sombong. Tuh, udah 40 tahun aja begitu. Tidak boleh kau menyandarkan kepada amalmu yang sudah 40 tahun. Tidak boleh kau menyandarkan kepada amal perbuatanmu. Jangan bangga ketika kamu sudah bisa sholat selama 40 tahun. Jangan bangga ketika kau sudah bisa jamaah selama 40 tahun. Jangan bangga ketika kamu ditakdirkan mampu puasa 40 tahun. Karena orang yang membanggakan diri itu, nuqsanur raja, sebagai bagian daripada kesalahan, kekeliruan. Dalam ilmu syariat memang betul Allah menyuruh kita untuk taat kepada Allah. Makanya ada taufik, ada hidayah, ada inayah. Bapak alhamdulillah pada hari ini diberikan taufik oleh Allah untuk mampu hadir di sini, untuk bangun malam, tahajud tadi bangunnya jam berapa? Itu taufik dari Allah.
diberi lagi taufik bisa berangkat ke masjid, itu taufik dari Allah. Kemudian ditambah lagi taufik kita ikut taklim, itu taufik dari Allah. Yang membuat itu adalah Allah. Tapi ketika kita ditakdirkan seperti ini, jangan sampai sekali-kali menilai orang lain yang tidak seperti ini, Pak. Ini hati, Pak. Penataan hati. Ketika masih dalam kondisi syariat, kita sering menilai orang lain. Itu orang dekat masjid kok nggak pernah masjid, nggak kaya saya. Kalau sudah menilai nggak kaya saya, ini bisa hancur, Pak, yang 40 tahun. Paham, Pak? Paham, Pak? Ini. Jadi syariatnya harus dipakai. Syariatnya apa? Kita ngaji. Mengaji, ada pencerahan ilmu. Ketika pencerahan ilmu, ada pemahaman. Ketika ada pemahaman, kita akan mulai kayak tadi, yang tadinya cuma begini akan ditambah ini. Itu pemahaman. Karena ilmu. Karena ilmu. Nah, setelah ilmu kita kuasai, kita sudah baik pada tahap yang pertama tadi, tapi tolong jangan mengandalkan saya sudah mampu sekian, apalagi sampai mengharapkan masuk surga. Sampai-sampai hadis Imam Bukhari, la yadkhula al jannata, tidak akan masuk surga. La yadkhula, lam itu artinya lan, ada la, ada lam, ini lan loh. La yadkhula, tidak akan masuk surga. Ahadukum, diantaramu al jannata, surga, amaluhu, disebabkan amalmu yang sudah 40 tahun tadi. Para sahabat menanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apa bukan kamu ya Rasulullah juga? Kau seorang rasul, bukan karena amalmu kamu dakwah setiap hari? Rasulullah menjawab, wala ana, bukan saya juga enggak. Saya juga tidak bisa masuk ke surga. Wala anna illa yatahumani Allah, kecuali Allah yang telah meliputi saya, memberikan rahmat kepadaku. Rasulullah masuk surga bukan karena dakwahnya yang 23 tahun, bukan karena tahajudnya, bukan karena amalnya Rasulullah, bukan karena ibadahnya Rasulullah, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya sampaikan, makanya orang-orang hakikat, ya, orang-orang hakikat seperti Robiah Al-Adawiyah, satu saat dia di Mesir, dia datang ke lapangan di tengah-tengah orang banyak, dia mengatakan begini, tangan kanan membawa obor, tangan kiri membawa ember, ada airnya. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Robiah Al-Adawiyah, mau apa kamu datang ke lapangan membawa obor? Saya mau membakar surga, mau membakar surga, karena banyakkan umat Islam beramal mendapatkan surga. Mengapa tangan kiri saya ada ember yang ada airnya? Saya akan menyiram neraka supaya dia tidak mau melakukan maksiat karena takut kepada neraka. Tapi yang sebenarnya adalah Robiah Al-Adawiyah mengatakan, surga dan neraka adalah kanugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kayak gini, Pak. Ini kalau ngaji tasawuf jadi adem. Kalau tadi panas saya, syariat. Jadi kalau syariat panas, kalau tasawuf itu adem. Usahakan, maksudnya kita supaya ada pemasukan dari keilmuan ini. Bapak nggak usah bangga. Misalkan Bapak sekarang
sedang kondisi melakukan maksiat, bapak juga nggak usah khawatir. Makanya nuksonur roja, ini di ujung akhirnya nuksonur roja. Misalkan bapak biasanya sholat tahajud terus, satu saat ini 1 bulan lagi nggak bagus, atau 2 bulan lagi nggak bagus, atau 2 bulan kita lagi banyak ngelakuin maksiat, biasanya taat terus, nggak usah khawatir, karena sorga bukan karena tahajudmu, sorga bukan karena puasamu, sorga bukan karena amalanmu, sorga bukan karena puasamu yang 40 tahun. Tarik kembali kepada rahmatullah, rahmat Allah. Lalu gimana bagi orang syariat? Makanya ketika di orang syariat kita diajarkan, ayo kita taat untuk dalam baik. Kalau kita sudah taat, ya, ada adzan kita ke masjid, ada jamaah kita jamaah, ada taklim kita taklim. Kalau sudah begitu, kita akan disayang oleh Allah. Ini kembalinya kayak gitu, Pak. Ya, yang penting kita taat dulu. Kayak anak kecil, Pak, sama ibunya taat, sama bapaknya taat, sama pamannya taat. Kira-kira sekeluarga seneng nggak? Seneng. Ini seperti itu. Bukan berarti kita nggak usah melakukan kebaikan, kita ngelakuin taat, tapi nggak usah mengharapkan surga atau neraka, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, tadi taufik hidayah. Yang kedua hidayah. Jadi bapak alhamdulillah insya Allah sudah diberi hidayah, diberi bimbingan, ya, bisa datang, bisa hadir. Ini dibimbing oleh Allah. Terus yang ketiga inayah. Semua pertolongan Allah, Pak. Bapak dari musola belakang kan, bapak ada pikiran detak jantung untuk kesini, ya, ada detak jantung untuk kesini, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak, Pak, orang yang rumahnya dekat masjid tidak nambah taufik. Ini yang saya terangkan, ya, mengapa ada orang nggak pernah ke masjid, ada orang awam yang nggak pernah ke masjid dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai meninggal nggak pernah masjid. Ada nggak? Ada. Atau ada lagi orang yang dikasih takdir oleh Allah ke masjidnya jarang-jarang. Itu juga anugerah Allah. Ada yang sama sekali enggak, ada yang terus-terusan. Itu pun kita nggak boleh koreksi. Kita nggak boleh koreksi. Ini dalam ajaran tasawuf kita tidak boleh koreksi. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup tasawuf tenang, Pak, nggak ada kesana kemari. Yang ada adalah damai. Karena kembali kepada taufik, hidayah, dan inayah. Itu semua, kalau itu sudah masuk semua beres. Taufik ya Allah, kita tinggal syukuri aja. Ya Allah, mudah-mudahan aku beri taufik terus, aku beri hidayah terus, aku beri inayah terus sampai ujung hayatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita selalu berikan hidayah, taufik. Yang kedua, kita berikan hidayah, dibimbing oleh Allah. Yang ketiga, mudah-mudahan kita diberikan inayah oleh Allah sampai kapan? Sampai akhir hayatnya. Insya Allah kita akan mendapat rahmat Allah. Nggak usah khawatir kalau bapak ditakdirkan dalam keadaan maksiat sekarang, karena yang dicari bukan karena maksiatnya, tapi mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.